Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sofi Sofiani, dari kelas 6A dengan NPM 18106310071 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas sedikit mengenai strategi inovasi pendidikan. Bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Yang kedua, apabila sasaran, perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Yang keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Dan yang terakhir, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Yang pertama, di sini ada strategi bujukan akan tepat digunakan bila kliennya itu sasarannya itu perubahan. Di dalamnya ada tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program kegiatan atau program yang lain. Selanjutnya, setelah itu ada tepat digunakan, bahwa strategi bujukan ini dia tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi menganggap mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan yang kelima, yang terakhir, ada dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya. Apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Ya, ada. Karena satu karakteristik dengan yang lainnya mempengaruhi cepat lambatnya penerimaan suatu inovasi. Faktor apa yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Yaitu ketepatan penggunaan strategi. Tetapi, memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Karena sebenarnya, berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinu dari tingkat yang paling lemah atau sedikit dengan tekanan paksaan dari luar ke arah yang paling banyak atau kuat dengan paksaan dari luar juga. Biasanya, sukar menentukan bahwa suatu strategi tertentu pada pendidikan, bujukan, fasilitas, atau paksaan, atau power, karena pada kenyataannya tidak ada batasan yang jelas untuk membeda-bedakan strategi tersebut. Misalnya, strategi fasilitatif mungkin juga digunakan dalam strategi pendidikan, atau mungkin juga digunakan dalam strategi bujukan. Selanjutnya, karakteristik inovasi
dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers 1993, 14-16, bahwa karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel atau compatibility. Keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial, atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Semakin menguntungkan bagi penerima, maka semakin cepat tersebarnya suatu inovasi. Lalu ada compatibility, ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau value, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasi ini akan terhambat. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.